Halo guys, kembali lagi di channel Penivo. Kali ini kita akan membahas benda-benda receh ini sukses bikin orang kaya. Wah, mungkin kalian sudah ada yang tahu ya tentang benda-benda ini. Namun di sini saya akan memberi atau menjelaskan lagi tentang benda-benda apa saja yang bisa bikin orang kaya raya. Nah, tapi sebenarnya gokil guys ya, menurut saya ini gokil ya. Bagaimana gak gokil, batu aja bisa bikin kaya. Siapa sih yang gak mau jadi miliuner? Sudah banyak tips-tips pengaturan keuangan dari orang kaya, teladan yang telah kita coba terapkan. Tampaknya kekayaan tidak datang secara instan ya, perlu waktu yang cukup lama serta kegigihan untuk mengisi pundi-pundi harta. Bicara tentang harta, di pikiran kita mungkin terlintas emas, berlian, properti, investasi saham, perusahaan multinasional, istana megah, atau mungkin mobil mewah ya. Tapi bukan menjadi CEO di sebuah perusahaan, tinggal di real estate atau jual beli saham. Ternyata ada loh orang-orang yang sukses meraih kekayaan karena menjual hal-hal yang menurut anggapan publik dinilai sepele. Nah, penasaran kan? Simak daftar benda receh yang sering kamu temui di sekitarmu tetapi berhasil membuat orang-orang ini jadi kaya raya. Berikut ini adalah tutorial klik subscribe. Oke, kita langsung saja masuk ke nomor 1, yaitu kardus. Julukan perempuan kardus tampaknya cocok disempatkan pada Sang Yin. Bahkan pada 2010 dirinya dinobatkan sebagai miliarder. Wanita ini wanita terkaya termasuk 10 orang terkaya versi China Daily, melebihi Oprah Winfrey dan J.K. Rowling dengan total kekayaan 4,6 miliar. Hartanya didapat dari penjualan kardus. Ia berpikir bahwa Cina adalah eksportir global dan hampir semua barang dikirim menggunakan kardus. Oleh karena itu, Sang Yin membeli kertas bekas dari Amerika Serikat, lalu mendaur ulangnya menjadi kotak-kotak kardus. Tampak sederhana dan tidak disangka hasilnya memuaskan, dan dia sekarang sudah sukses. Oke, kita langsung ke nomor 2, yaitu batu. Kalau di Indonesia mungkin Geridal udah dinyinyiri netizen ya sebagai orang stres. Pada 1975 ia merilis Petrock, batu halus yang diambil dari pantai Rosarito, Meksiko, dan menjual 1,5 juta batu seharga $4 per butirnya. Batu dipasarkan sebagaimana peliharaan yang hidup, dikemas dalam kotak khusus dengan desain yang cukup kekinian, lengkap dengan lubang udara dan segenggam jerami. Benar-benar teknik marketing yang unik. Nah, dengan uang hasil penjualannya tersebut, Gary berhasil membuka bar di Los Gatos, California. 3. Kotoran orang. Sekaleng artis Sid atau seniman sial dibuat oleh Piero Menzoni, seniman Italia yang dikenal sering menggunakan bagian tubuhnya sebagai karya seni, seperti telur yang ditandai dengan cap jempol atau balong yang diisi dengan napasnya sendiri.
Artisit adalah seni manzoni yang paling fenomenal. Para penikmat seni penasaran tentang isi kaleng tersebut, berupa bagian tubuh atau bahkan benar-benar kotoran sang seniman. Karya Manzoni memang kerap dipandang sebagai kritik terhadap produksi massal dan konsumerisme yang membuat kebudayaan Italia berubah pasca Perang Dunia II. Meskipun isinya bisa jadi hanya kotoran, kaleng-kaleng ini dinilai berdasarkan beratnya, kemudian disetarakan dengan emas. Pada Agustus 2016, sebuah lelang seni di Milan berhasil menjual salah satunya dengan harga 275.000 euro. Lanjut ke nomor 4, mainan pegas ya. Kamu mungkin sudah tidak asing dengan mainan yang kini berwarna-warni ini. Di awal kemunculannya, mainan ini diberi nama Slinky dan ditemukan secara tidak sengaja pada 1943 oleh Richard James. Adalah insinyur mesin angkatan laut yang bekerja di kapal William Cram and Son di Philadelphia. Suatu hari dirinya tidak sengaja menjatuhkan potongan pegas dan begitu tertarik saat menyaksikan potongan pegas tersebut meluncur jatuh, lalu melewati tumpukan buku, meja, dan lantai. 2 tahun kemudian, Richard dan istrinya memutuskan untuk mendirikan perusahaan mainan pegas ya, dan meminjam uang sebesar $500. Meskipun di awal mereka kesulitan memasarkannya, tetapi Slinky ini akhirnya laku keras hingga menghasilkan keuntungan jutaan dolar. 5. Name atau nama ya. Jason Sadler adalah pria yang berhasil menjual namanya dengan harga yang cukup tinggi. Kisahnya berawal ketika ibunya mengatakan bahwa dirinya dan ayah tiri Jason akan bercerai. Jason menanggapinya dengan santai karena ini adalah perceraian ibunya yang ketiga kali. Bahkan sempat bercanda bahwa dirinya akan menjual nama belakangnya supaya ia tidak perlu menggonta-ganti nama belakang kalau ibunya menikah lagi. 6 bulan kemudian Jason membuat sebuah website bernama buymylastname.com untuk melelang dan memberikan penawaran pada siapa saja yang ingin menggunakan nama belakangnya sebagai media promosi. Tidak disangka hanya dalam waktu 24 jam harga nama belakangnya mencapai $30.000. Bagaimana pendapatmu tentang para inovator tadi?